Apakah kalau misalnya cyanida itu keluar busa? Kalau dia masuknya langsung dalam kondisi besar nggak sempet. Karena busa itu terjadi karena efek kocok. Dia sesak napas. Karena gini, karena oksigen banyak di darah, tapi kan jaringan kurang oksigen. Kan kita tahu nih, kita punya karotis di sini, ada percabangan kan, di situ ada kemoreseptor kan. Dia tuh bagian yang ngecek di darah tuh gimana. Kalau kurang oksigen, artinya jaringan kurang oksigen, dia akan menambah napas dan membuat jantungnya berdebar untuk memasukkan lebih banyak udara. Akibatnya, habisnya kekocok. Terjadi mekanisme kocok, dia itu yang bikin berbusa. Jadi kalau masuknya dalam kondisi kecil, nggak langsung mati gitu, itu bisa berbusa. Tapi yang patohormonik itu yang paling khas itu adalah bau. Hormon pahit ya? Iya, bitter almond. Kamu mau tahu gitu kan, baunya gini. Kalau mau tahu bisa nyium apa, ambil daun singkong, dibejak-bejak, kamu cium. Kalau kamu bisa nyium bau pahit, rasanya agak pahit, nah itu dia. Singkong mentah ya. Oh, itu khas banget. Yang paling khas itu, terus temuan di dalam lambung, dan juga di ototnya gini loh. Kalau ke otopsi kan dibuka semua. Ada otot bagian paling dalam, yang nggak mungkin kena kontaminasi dari luar, tapi mesti masuk lewat darah. Itu otot psoas. Psoas itu otot panggul, yang paling dalam. Itu dipotong, dia ototnya merah terang. Kita potong penampangnya merah terang. Kalau kita hapus, merah terangnya hilang. Itu cyanida. Tapi kalau merah terangnya masih ada, itu berarti keracunan CO. Kemarin itu diperiksa nggak? Kagak, sama dokternya nggak diperiksa, cuma lambungnya doang. Makanya saya cuma bisa komentar. Kalau dokternya otopsi diancam, tapi setengah-setengah. itu bukan otopsi, bukan ngambil sampel. Itu yang disetujui, itulah yang di waktu itu Pak Oto bilang, ya itu nggak diotopsi lah katanya. Kalau misalnya pas heboh di sidang kayak gitu punya, kenapa nggak waktu di 6 bulan sidang kayak gitu kan masih cukup baik ya harusnya ya. Diperiksa gitu masih bisa nggak? Enggak, mereka berkeras dengan tadi logikanya dia. Ada orang ngelihat dia minum kopi, di kopinya ada cyanida. Habis minum kopi dia kolep mati. Udah, itu aja bukti gitu loh bahwa Nggak perlu dibongkar lagi. Tapi menurut saya sih, ya kalau kita ngomong soal keracunan pada manusia, yang kita fokuskan ada racunnya nggak dalam manusianya? Itu aja sih sebenarnya. Okay. Saya sih gini ya, kita salah satu doktrin yang diajarkan sama guru saya, kalau lihat kasus, kamu harus imparsial. Tugas kita dokter bukan membela sini, enggak. Kita cuma ngomong berdasarkan ilmu pengetahuan. Oke. Bukan seperti itu yang kita ngomong. Jadi bagaimana patokan dokter forensik? Cuma satu, berkata benar, berbuat benar. Benar dan benar. 3 kali benar. Apa adanya. Yang siapa aja yang bunuh bukan urusan gue juga kan? Nggak ada urusan saya. Nggak jadi lebih kaya juga kita dong. Nggak juga. Kan kita membuktikan supaya ini namanya scientific criminal investigation.